Walau kita misalnya saat ini sedang menghadapi permasalahan dan cobaan besar dalam kehidupan, namun yakinlah nikmat Allah jauh lebih besar dari masalah dan cobaan yang kita hadapi. Dengan senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala akan mampu merubah kehidupan kita lebih baik di masa mendatang. Karena Allah tidak akan mengubah nasib atau keadaan kita kecuali kita yang memiliki tekad untuk mengubahnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Di antara kenikmatan yang harus kita syukuri saat ini adalah diberinya umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat sehingga masih bisa menikmati dan melewati bulan suci Ramadan. Sebentar lagi insyaallah kita akan berjumpa dengan bulan Syawal 1447 Hijriah. Bulan Syawal sendiri menjadi bulan yang spesial karena di bulan ini kita merayakan Hari Raya Idul Fitri. Sebuah hari bahagia bagi umat Islam seluruh dunia untuk merayakan kesuksesan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni berpuasa selama 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan. Dari segi bahasa, kata Syawal berasal dari kata syala yang memiliki arti irtafa', yakni meningkatkan. Makna definisi ini menjadi inspirasi bagi kita untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita selama bulan Ramadan cenderung menguat dan meningkat. Kita bisa melihat dan merasakan sendiri bagaimana semangat ibadah kita khususnya dan juga umat Islam pada umumnya lebih tinggi di bulan Ramadan dibanding dengan bulan-bulan biasanya. Masjid ramai dengan ibadah salat berjamaah, salat tarawih dan witir, tadarus Al-Quran dan berbagai ibadah lainnya baik siang maupun malam. Kuantitas ibadah lain juga meningkat di bulan Ramadan seperti zakat, infak dan sedekah. Di samping ibadah utama di bulan suci Ramadan yaitu berpuasa. Tentu semua itu harus dipadukan dengan spirit bulan Syawal dalam bentuk peningkatan kuantitas dan kualitas ibadah. Kita harus berusaha sekuat tenaga agar suntikan semangat di bulan Ramadan bisa ditingkatkan minimal sama persis di bulan Syawal. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan semangat ibadah di bulan Syawal dan bulan-bulan ke depan adalah dengan melakukan muhasabah, mujahadah dan muraqabah. Muhasabah adalah melakukan introspeksi diri terhadap perjalanan ibadah di bulan suci Ramadan. Muhasabah ini bisa dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada diri kita sendiri tentang apa yang telah kita lakukan di bulan suci Ramadan. Apakah kita sudah memiliki niat yang benar dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan? Apa yang menjadikan kita semangat beribadah di bulan suci Ramadan? Pernahkah kita melanggar kewajiban-kewajiban di bulan suci Ramadan? Dan tentunya pertanyaan-pertanyaan introspektif lainnya untuk mengevaluasi ibadah kita selama ini. Muhasabah ini sangat penting karena akan menjadi pijakan kita untuk melangkah selanjutnya di bulan Syawal. Allah pun sudah mengingatkan kita untuk senantiasa melakukan evaluasi dengan melihat masa lalu kita sebagai modal untuk menghadapi masa depan. Hal ini tegaskan di dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 18.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Setelah melakukan muhasabah, selanjutnya kita melakukan mujahadah, yakni bersungguh-sungguh dalam berjuang untuk mempertahankan tren positif ibadah bulan suci Ramadan. Di bulan Syawal nanti kita harus tancapkan tekad untuk terus melestarikan kebiasaan-kebiasaan positif selama Ramadan. Perjuangan ini tentu akan banyak menghadapi tantangan, baik dari lingkungan sekitar kita maupun dari diri kita sendiri. Oleh karenanya kita harus memiliki tekad yang kuat dan benar agar hambatan dan tantangan yang bisa mengendurkan semangat ibadah kita ini bisa dikalahkan. Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi pada orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam berjuang sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Yang artinya, dan orang-orang yang berjihad, yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, maka kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Setelah bermuhasabah dan bermujahadah, selanjutnya kita bisa melakukan muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Muraqabah adalah upaya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan munculkan keyakinan di dalam hati bahwa kita selalu dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah senantiasa mengawasi kita, maka akan muncul rasa takut untuk melakukan segala hal yang dilarang olehnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Artinya, hendaknya engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, sebab meski engkau tidak melihatnya, Dia pasti melihatmu. Semakin kuat tekad untuk bermuraqabah, maka secara otomatis akan menjadikan kita sadar bahwa sangat lemah dan miskin amal ibadah kita, sehingga akan muncul kesadaran untuk terus melipat gandakan ibadah dan kebaikan-kebaikan sebagai wujud penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Itulah beberapa upaya yang bisa dilakukan agar nanti di bulan Syawal kita masih bisa terus memaksimalkan kualitas dan kuantitas ibadah serta semangat dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa melakukan muhasabah, mujahadah dan muraqabah sehingga hari ini akan lebih baik dari hari kemarin dan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد